Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini kita bisa mulai kembali ngaji filsafat kita langsung live setelah kita libur sangat panjang, kurang lebih kalau tidak salah ya sekitar 2 tahun kita libur. Malam hari ini bisa kita mulai kembali, itu pun masih dengan beberapa syarat protokol kesehatan. Dan ini saya minta izin buka masker ya, karena suara saya itu kecil. Kalau ditutupi masker teman-teman malah tidak kedengeran. Saya khawatir juga nanti kalau ngomong sambil pakai masker terus malah bau mulutnya balik sendiri, susah saya nanti. Megap-megap mesti ya. Jadi saya minta izin buka masker, teman-teman boleh tetap protokol kesehatan, silahkan. Baik, mengawali sesi pertama kita di bulan ini, seperti tadi sore sudah diumumkan teman-teman takmir bahwa bulan ini kita, karena bulan Februari seperti biasanya kita ngangkat tema-tema yang berbau cinta. Tapi khusus untuk bulan ini kita tidak cinta-cintaan di level cinta romantik, tapi kita mengambil tema cinta ilahiyah yang dalam dunia tasawuf sering menggunakan istilah mahabbah. Mahabbah dengan definisi cinta ya. Karena kadang-kadang kalau di tradisi Indonesia, Islam Indonesia lokal tertentu itu banyak istilah-istilah yang maknanya agak geser. Kalau saya bilang mahabbah itu kadang-kadang kesannya itu mau ndungani cewek siapa biar takluk pada kita. Wah, kalau kamu nolak tak mahabbahin nanti kamu mesti patuh padaku misalnya. Itu ada pergeseran makna. Sama dengan kata-kata hikmah. Saya itu pernah beli buku yang judulnya Ilmu Hikmah. Bayangan saya buku filsafat. Tapi begitu dibuka isinya gimana caranya bisa kebal, tidak mempan dibacok. Kemudian ternyata ada makna lain dari kata-kata hikmah itu kalau di Indonesia. Makanya teman-teman hati-hati, sama-sama hikmah ternyata ya ada makna lain yang itu lebih ke arah kanuragan. Nah, mahabbah yang kita bahas malam hari ini kalau dalam tasawuf ini di banyak sufi disebut satu akhwal. Jadi akhwal itu ya anugerah Allah yang dikaruniakan karena daya upaya kita yang ingin dekat, kita melakukan banyak hal untuk bisa dekat pada Allah. Nah, terus Allah memberikan beberapa anugerah, antara lain mahabbah. Baik, kalau dunia tasawuf punya logika sendiri menyikapi yang kita kenal dengan cinta, yang konsepnya nanti agak beda dengan tradisi-tradisi psikologi atau tradisi filsafat eksistensial yang dulu juga pernah kita pakai untuk menjelaskan tentang cinta. Tema kita bulan ini mungkin dekat kalau kita dulu membahas misalnya Maulana Jalaluddin Rumi atau Robi'ah al-Adawiyah atau Laila Majnun dan lain-lain.
Yang ini menangkapnya memang tidak bisa hanya menggunakan rasio saja, kalkulasi hitam putih untung rugi. Jadi ini ada cara berpikir tersendiri dunia mahabbah ini. Nah, 1 bulan ini kita kaji gagasan-gagasan para aulia, para wali. Mumpung ini dekat-dekat bulan Ramadan, kita gali kira-kira seperti apa sih mahabbah itu menurut beliau-beliau. Ya tentu saja semampu kita ya. Karena ini temanya agak dalam di bulan ini, jadi ya teman-teman jadi referensi, ditangkap, diambil yang cocok situasinya, yang cocok dosisnya. Karena sering saya sampaikan wawasan ilmu itu seperti kita minum obat. Jadi kalau dosisnya tidak cocok atau situasinya tidak mendukung, itu ya manfaatnya jadi mengecil. Nah, ini sakit panas ya butuhnya obat panas. Kalau sakit flu butuhnya obat flu. Kalau sakit darah tinggi ya butuhnya obat darah tinggi. Ini kan kesesuaian. Nah, saya tidak menjamin yang saya sampaikan malam hari ini sudah cocok dengan situasi teman-teman semua. Tapi paling tidak malam hari ini kita tahu bahwa di antara ideal-ideal hidup, di antara tujuan-tujuan dalam kita hidup beragama itu ada namanya mahabbah. Ya paling tidak ini kita jadikan referensi, kita cari relevansinya untuk hidup kita. Tidak harus semua ditelan. Kalau bahasanya sufi itu menyesuaikan makomnya masing-masing. Jadi mungkin setiap kepala malam hari ini nanti menangkap yang saya sampaikan ini beda-beda, sesuai levelnya sendiri-sendiri. Jadi ya tidak masalah, ya memang apapun itu, tidak hanya materi tasawuf, materi filsafat pun orang akan menangkap di levelnya sendiri-sendiri. Baik, bismillah kita mulai. Waktunya sudah hampir setengah jam, kita pengantar. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang beliau, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Teman-teman boleh, kalau yang ingin tahu serba sedikit, kalau yang di ngaji filsafat dulu pernah kita membahas Sirrul Asror, yang di situ ada ibadah lahir, ibadah batin. Malam hari ini saya tidak mengulang tentang biografi dan lain-lain. Kita langsung masuk ke materi karena materinya agak banyak. Kalau dulu kita banyak mengambil dari Sirrul Asror, malam hari ini saya mengambil dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang lain, yaitu Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Ini meskipun kalau bahasa kampus malam hari ini kita hanya menukil saja, tidak semua tema. Kita ambil bagian-bagian yang membahas tentang mahabbatullah, cinta ilahiyah atau divine love. Jadi ya mungkin nanti lain waktu kita angkat tema yang lain. Kalau di kampus ini mungkin semacam kajian yang tematik. Kita ambil satu tema, kita ambil satu tema. Nah, jadi saya kumpulkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta ilahiyah, terus saya rangkai kembali. Jadi nyuwun sewu ini nanti ndak urut ya. Ndak kok yang saya sampaikan di awal itu di bagian depannya Fathur Rabbani, terus yang saya sampaikan belakangan ada di belakangnya, ndak. Ada yang di belakang saya taruh di depan saya taruh di belakang dengan sekuen biar runtut. Karena kitab Fathur Rabbani ini isinya rangkaian ceramah, rangkaian nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, cuma kita ambil yang bagian cinta-cinta. Jadi dicomot yang bagian yang kita butuhkan. Yo, kalau bahasa penelitian kita melakukan framing.
kita frame yang bagian mahabbah, bagian cinta. Baik, bismillah, kita mulai teman-teman kajian kita. Meskipun protokol kesehatan ya tetap santai saja, jangan tegang. Ya kalau tegang khawatir macam benda, dinikmati saja. Tetap boleh selonjor, apalagi sekarang sudah jaraknya longgar kan. Cuma hati-hati nendang gelasnya temennya. Sekarang masih belum ada kopinya ya, ndak kayak biasa nih. Baik, kita mulai. Bismillah. Saya awali dari sini. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa sih relasi kita dengan Allah itu harusnya relasi cinta? Di berbagai kesempatan sering saya jelaskan, yang namanya hubungan dengan apapun itu yang selalu dianggap paling mulia, paling tinggi levelnya itu selalu cinta. Saya sering menggambarkan dari sisi hierarki nilai sesuatu, itu kan ada yang paling rendah itu orang yang tidak mau berhubungan sama sekali. Di atas itu orang yang mau berhubungan karena dorongan kewajiban-kewajiban. Jadi saya diperintah oleh dosenku ini mau, kenapa diwajibkan begitu? Karena saya mahasiswa, saya wajib patuh pada dosenku. Nah, ini level kewajiban. Saya diperintah orang tua mau, kenapa? Kewajiban saya. Nah, ini naik satu level. Ada lagi satu level lebih tinggi di atas kewajiban, yaitu kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kita tahu untungnya. Saya patuh pada orang tua karena kalau saya tidak patuh nanti sangunya mandek. Transferannya macet, bahaya ini. Aku butuh ini transferan dengan orang tuaku. Kalau tidak dapat ini tidak bisa hidup aku. Nah, ini level kebutuhan. Wah, ini diperintah pimpinanku harus patuh ini. Kalau tidak patuh dipecat, gawat aku. Nah, ini relasinya relasi kebutuhan. Ada pamrihnya. Relasi yang pamrih ini biasanya kalau pamrihnya hilang atau menyusut atau tidak ada, ya kita biasanya sudah tidak terlalu patuh lagi, pinginnya bubar saja, tidak usah ada relasi. Karena pamrih kita sudah hilang. Kadang-kadang kan ada orang itu sama Allah relasinya kebutuhan. Terus dibilangin, kalau kamu rajin baca doa ini 40 hari, wah kamu tiba-tiba akan dapat rezeki, keinginanmu mesti terpenuhi. Wah, terus kita rajin wirid selama 40 hari, hari ke-40 kita ngitung, ini keinginanku terpenuhi apa enggak ya? Ah, ternyata enggak, besok enggak usah wiridan lagi. Nah, ini kenapa? Pamrihnya hilang. Maka ada relasi tertinggi yang selalu orang menyebut relasi tertinggi ini, yaitu relasi mahabbah, relasi cinta. Kalau di relasi cinta ini orang tidak lagi mikir kebutuhanku, keinginanku, tapi kebutuhan, keinginan yang dicintai. Kalau dalam agama, karena yang kita cintai Allah, berarti semuanya karena Allah saja. Bahasa kita biasanya pakai istilah lillahi ta'ala. Oke, maka yuk kita mulai malam hari ini nawaitunya lillahi ta'ala. Bukan karena macam-macam, bukan karena kangen ngaji, ketemu saya, bukan karena dan segala alasan yang lain, lillahi ta'ala. Baik. Nah, mengapa sih kita harus mencintai Allah? Kalau di Fathur Rabbani, pertama-tama karena Allah sendiri sudah sangat mencintai kita. Itu niscaya sudah. Jadi di Fathur Rabbani disebut Allah Azza wa Jalla mencintaimu bukan karena dia butuh padamu, tapi memang karena Rahman Rahimnya, kasih sayangnya padamu.
Jadi Allah itu sudah lebih dulu sangat cinta, sangat sayang pada kita. Dan pasti bukan kebutuhan, wong Allah itu maha kaya. Jadi tidak mungkin Allah itu terpaksa menyayangi kita atau butuh sesuatu pada kita, tidak. Dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Orang yang mencintai itu ya selalu untukmu, tidak untukku yang mencintai. Kalau orang mencintai kok masih untukku, itu biasanya belum puncak cintanya. Aku mencintaimu biar aku tenang, biar aku gembira, biar kalau masih aku, saya tidak bilang itu bukan cinta, tapi belum paripurna cintanya. Puncaknya cinta itu ketika sudah tidak ada aku lagi, yang ada hanya kamu. Dan Allah sudah lebih dulu seperti itu kepada kita. Buktinya banyak. Ya yang hadir malam hari ini mungkin ya buktinya paling mudah itu ya kita bisa hadir malam hari ini dengan situasi sehat, gembira, meskipun harus pakai masker. Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah masih mengizinkan kita, masih meridhoi kita. Nah, ini bukti cintanya Allah pada kita. Jadi, mengapa sih kita harus mencintai Allah itu? Ya karena pertama-tama Allah sudah sangat mencintai kita. Sangat tidak pantas, sangat tidak adab kepada orang yang sangat mencintai kita kok kita cuek, kok kita tidak peduli, kok kita membalasnya asal-asalan. Bahkan Allah itu ingin kita sapa minimal sehari 5 kali misalnya, contoh. Itu pun kita juga asal-asalan menjalankannya. Allah menyapa kita dengan berbagai macam peristiwa. Bahkan 2 tahun ini kita diingatkan oleh Allah. Diberi sedikit-sedikit ujian, bencana. Semoga setelah 2 tahun teman-teman paling tidak ada progres lebih dekat dengan Allah, lebih cinta pada Allah. Kalau tidak, kemungkinan kita salah kelola menghadapi ujian Allah yang namanya pandemi kemarin. Nah, jadi dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Dia mencintai kalau engkau taat padanya. Bukan karena apa-apa, tapi karena manfaatnya akan kembali pada dirimu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah nanti kembalinya pasti pada kita. Karena itu hendaklah engkau segera menghadap pada yang mencintaimu. Ini hati-hati ya memaknai segera menghadap. Wah, berarti saya harus menghadap berangkat ke rahmatullah ini Pak. Tidak begitu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Yuk hidupmu itu mungkin kemarin-kemarin madepnya kemana-mana. Ada yang madepnya pada kuliahnya, ada yang madepnya pada target-target duniawi apa, ada yang madepnya macam-macam. Tapi sekarang yuk kita menghadapnya satu-satunya kepada Allah saja. Segala urusan dunia yang lain kita jadikan kendaraan untuk kita menghadap dan menuju Allah. Nah ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan mari kita berpaling dari apapun atau siapapun yang mencintaimu untuk kepentingannya. Awas jangan keliru, mungkin selain Allah ada banyak yang lain yang rasa-rasanya mencintaimu. Tapi kamu tidak sadar bahwa yang lain yang mencintaimu itu punya beragam pamrih. Yang ketika pamrihnya hilang, cintanya juga hilang. Satu-satunya cinta sejati padamu yang tidak hilang itu cintanya Allah. Kalau Allah hilang cintanya padamu bisa bencana buat kita, habis kita. Senakal apapun kita, bahkan sejak zaman
Nabi Adam sampai akhir zaman ini, itu kan berbagai kenakalan manusia kita temui. Tapi toh Allah tetap memberi banyak fasilitas anugerah pada kita. Maka dari paragraf yang pertama ini, paling tidak Syekh Abdul Qadir Jailani menyadarkan kita bahwa yuk, mari kita berusaha mencintai Allah, karena sesungguhnya Allah sudah lebih dulu sangat cinta pada kita. Oke, ini untuk menyadarkan kita pertama-tama ya, biar tidak terpaksa mencintainya. Karena tidak mungkin orang kok mencintai dengan terpaksa. Orang itu pura-pura taat bisa, tapi pura-pura cinta tidak bisa. Jadi misalnya ya, saya sebenarnya tidak cinta padamu, saya tak pura-pura cinta saja. Pura-pura cinta itu kan mungkin mulutnya ngomong cinta atau perilakunya menunjukkan cinta, tapi hatinya tidak. Loh, kalau hatinya tidak, itu kan tidak ada nilainya. Dan hanya kita yang tahu apakah yang di dalam ini isinya cinta beneran atau tidak. Mungkin masih rajin apel, mungkin masih rajin mention, masih rajin WA, tapi sebenarnya sudah tidak ada rasa, sedang ngelirik-ngelirik dengan yang lain misalnya. Nah, hanya kita yang tahu. Maka rajin ke masjid mungkin masih, tapi apakah itu pertanda cinta pada Allah atau kewajiban saja atau kebutuhan, hanya kita yang tahu. Makanya upaya menuju cinta ini hanya kita yang tahu. Apakah relasiku dengan Allah ini sudah relasi yang jenisnya cinta atau sekedar kewajiban saja. Jadi ya termasuk yang sedang punya pacar, termasuk yang suami istri. Ya, ini kan kewajiban saya sebagai suami. Kalau masih ada tuntutan-tuntutan kewajiban-kewajiban, ya levelnya masih belum tinggi. Atau ya ini kebutuhan saya Pak, nanti kalau istri saya mogok ndak masak, aku ya susah. Levelnya masih kebutuhan, masih belum yang tertinggi. Kalau yang tertinggi itu ya segalanya demi dia.